Viral di media sosial, oknum petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU menganiaya seorang wanita yang diduga merupakan kekasihnya. Dalam video yang diunggah sebuah akun Instagram, tampak seorang wanita sudah duduk tersungkur di pinggir jalan. Tepat di depan wanita itu terlihat seorang pria bertopi dan bercelana oranye berdiri di hadapannya. Pria tersebut pun menendang dan menjambak wanita tersebut hingga tak berdaya. Tak sampai di situ, oknum PPSU juga menabrak wanita tersebut dengan motornya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Dion. Ya, Tribuners dan Mei, jadi memang viral di media sosial aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oknum PPSU terhadap kekasihnya. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria bertopi dan bercelana oranye menganiaya seorang wanita di pinggir jalan. Tampak pria tersebut menendang dan menjambak wanita itu. Saat sudah tak berdaya, pria tersebut bahkan menabrak wanita itu dengan sepeda motornya. Belakangan diketahui pelaku merupakan anggota PPSU Kelurahan Rawa Barat berinisial Z. Peristiwa ini terjadi pada Senin kemarin di Jalan Kemang Dalam 6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari keterangan yang diungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, peristiwa ini dipicu karena kecemburuan. Ariza pun menyebut oknum PPSU itu langsung dipecat dan kasus ini dibawa ke ranah hukum. Pasalnya tindakan tersebut dinilai sangat barbar dan tidak bisa ditolerir lagi. Lewat Instagram pribadinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menekankan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dari informasi yang diterima tribunjakarta.com, meski pelaku dan korban sudah sempat berdamai, namun kasus ini tetap diproses aparat kepolisian. Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Supriyadi, pun menyebut oknum PPSU tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dionisius Arya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.